Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Permohonan kami sampaikan kepada tim pemantau Dewan Perwakilan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Saudara Fadlizon. Yang saya hormati para anggota DPR RI, ada Bapak Koordinator OSUS untuk Aceh, Bapak Haji Fernandes. Kemudian di sampingnya ada Bapak Fadlullah, di sampingnya ada Bapak Alvinus. Selamat datang Pak. Kemudian yang saya hormati Bapak Irmawan, juga Kakanda Haji Nasir Jamil yang telah hadir. Yang saya hormati pimpinan DPR Aceh, para pimpinan Komisi DPR Aceh, para pimpinan Badan Kehormatan DPR Aceh, pimpinan Badan Legislasi DPR Aceh, Sekretaris DPR Aceh beserta jajarannya, para tenaga ahli, pimpinan dan alat perlengkapan DPR Aceh, hadirin yang kami muliakan. Dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita bersyukur pada hari ini masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan serta petunjuk sehingga dapat hadir di gedung yang terhormat ini dalam rangka mendiskusikan berbagai capaian dan tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh antara pimpinan dan anggota DPR Aceh bersama pimpinan dan anggota DPR RI selaku tim pemantau otonomi khusus Aceh. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan kepada seluruh umat manusia, serta salam sejahtera pula kita sampaikan kepada para keluarga dan sahabat-sahabat baginda Rasulullah sekalian. Mengawali pertemuan ini, marilah kita bersama untuk membacakan umul Al-Quran atau berdoa menurut agama kita masing-masing. Al-Fatihah. Hadirin yang terhormat, dalam pertemuan ini izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi mendalam kepada pimpinan dan anggota DPR RI yang secara berkala terus melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Aceh. Sebagaimana kita ketahui bersama, pertemuan sejenis ini telah berlangsung sejak awal periode waktu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menjadi basis penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Aceh. Selawat dan salam, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala selalu menginginkan kita dalam keadaan bersatu, aman dan damai. Hadirin yang terhormat, beberapa dari kita tentu masih mengingat dengan jelas beberapa pertemuan terdahulu dengan tim pemantau otonomi khusus DPR RI yang dipimpin oleh Bapak Marzuki Ali dan Bapak Priyo Budi Santoso, maupun pertemuan dan diskusi dengan tim pemantau otonomi khusus DPR RI yang saat ini dipimpin oleh Bapak Fadlizon. Banyak hal yang telah kita diskusi bersama, serta banyak hal juga yang telah berhasil kita wujudkan dengan berbagai dinamikanya. Sebelum kita memulai pendiskusian ini, izinkan kami memperkenalkan pimpinan dan anggota DPR Aceh yang telah berkesempatan hadir pada hari pagi ini. Sebelah kiri saya atau di sebelah Pak Nasir, yaitu Pak Haji Sulaiman Abda, wakil pimpinan DPR Aceh, wakil ketua 1 dari fraksi Golkar. Kemudian di sebelahnya yaitu Bapak Irwan Johan, wakil ketua 2 dari fraksi Nasdem. Kemudian juga yang hadir di sini, mungkin yang paling depan ada ketua Komisi 2 Bapak Nur Zahri. Kemudian di sebelahnya itu Bapak Effendi, ketua Komisi 3. Di sebelahnya Bu Dr. Mariati,
Komisi 6 ya, mewakili pimpinan Komisi 6, Komisi 5, sorry. Kemudian di sebelahnya ada Tengku Harun Esos, pimpinan Komisi 1 DPR Aceh. Di sebelahnya Bapak Abdurrahman dari Gerindra, mewakili komisi atau ketua fraksi Gerindra PKS. Kemudian di sebelahnya Bapak Abdullah Saleh, ketua Badan Legislasi DPR Aceh. Kemudian ada Pak Asif Amin yang baju putih, Bapak Alaidin Abbas dari fraksi Demokrat. Kemudian di sebelahnya ada Pak Haji Zaini Bakri dari P3. Kemudian ada Ibu Nuraini Meda dari fraksi Golkar. Kemudian di belakangnya Tunku Anwar Ramli, Tunku Haji Anwar Ramli, Ketua Komisi 4. Kemudian di sebelahnya Bapak Zulfadli SE, Sekretaris Komisi 4 DPR Aceh. Kemudian di sebelahnya Bapak Asrijal Asnami, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional. Di sebelahnya Ketua Fraksi Nasdem, Bapak Haji Saifuddin. Terima kasih. Mungkin di sebelah pengunjung untuk Pak Sekretaris Dewan DPR Aceh. Sorry, di belakangnya ada Teguh Usman Al-Farlaki, ya, Ketua Fraksi Partai Aceh. Terima kasih teman-teman yang telah berkesempatan hadir pada hari yang berbahagia ini. Hadirin terhormat, sebagaimana kita ketahui, Pasal 18B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pemerintah telah memberikan dan mendelegasikan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi ranah lingkup pemerintah menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Aceh. Beberapa urusan tersebut meliputi penyelenggaraan otonomi, keistimewaan, hingga kesempatan untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Dukungan penyelenggaraan kewenangan tersebut juga diperkuat dengan bunyi pasal 179 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menjelaskan pendapatan Aceh dan kabupaten kota selain dari sumber pendapatan daerah juga berasal dari dana otonomi khusus. Dalam pasal 183 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Aceh juga menjelaskan bahwa dana otonomi khusus tersebut ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama berkaitan dengan 1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, 2. Pemberdayaan ekonomi rakyat, 3. Pengentasan kemiskinan, 4. Pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana otonomi khusus tersebut berlangsung untuk jangka waktu 20 tahun atau sejak 2008 hingga tahun 2027 dengan rincian pada tahun pertama sampai dengan tahun 15 dengan besaran setara 2% dan plafon dana alokasi umum nasional. Dan untuk tahun ke-16 sampai dengan tahun 2020, tepatnya 2027, besarannya setara dengan 1% dari dana alokasi umum nasional. Melihat pagu definitif dana otonomi khusus Aceh untuk tahun 2008-2015 dan proyeksi pagu tahun 2016-2027, total dana otonomi khusus selama 20 tahun tersebut sebesar 144,75 triliun. Penyelenggaraan dana otonomi khusus tersebut pada awalnya diatur melalui Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus. Kanun Aceh tersebut kemudian telah digantikan dengan Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus. Beberapa perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan komposisi alokasi provinsi dan kabupaten kota, mekanisme penyaluran hingga beberapa mekanisme pengajuan dan pengusulan program kegiatan. Pada tahun 2016, pemerintah Aceh dan DPR Aceh menerbitkan Kanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus. Dalam Kanun Aceh terakhir ini, perubahan mendasarnya berkaitan dengan sentralisasi penyelenggaraan dana otonomi khusus ini menjadi kewenangan pemerintah Aceh.
Dalam perencanaan program kegiatannya dilaksanakan bersama oleh pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Kota. Tahun 2016 ini menjadi tahun ke-10 periode waktu pengelolaan dana otonomi khusus, di mana tentu saja tantangan ke depan membutuhkan perhatian dan strategi khusus. DPR Aceh berharap pemberlakuan dana otonomi khusus untuk Aceh tersebut tidak akan berhenti di tahun ke-20, namun akan berlangsung seterusnya. Hal ini didasari dengan dasar pikiran penyelenggaraan otonomi khusus maupun dukungan dana otonomi khusus di Aceh diperoleh akibat proses politik yang cukup panjang sehingga melahirkan MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Hadirin yang terhormat, sesuai dengan surat dari Sekretaris Jenderal DPR RI atas nama pimpinan DPR RI nomor PW garing 19291 garing DPR RI garing 10 Romawi garing 2017 kepada Gubernur Aceh perihal rencana kunjungan kerja tim pemantau otonomi khusus Aceh yang juga ditembuskan kepada pimpinan DPR Aceh. Dalam kurun waktu 1 jam ke depan kita akan mendiskusikan beberapa hal sebagaimana daftar pertanyaan yang telah disampaikan sebelumnya serta mendiskusikan hal-hal lain yang dipandang perlu. Untuk menjawab dan mendiskusikan berbagai pertanyaan tersebut, nantinya kami akan dibantu oleh para ketua komisi, ketua fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya untuk menjelaskan lebih rinci mengenai permasalahan dimaksud. Untuk menghemat waktu, selanjutnya kami persilakan yang terhormat Bapak Fadlizon selaku Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus untuk berkenan dapat memperkenalkan rombongannya serta menjelaskan hal tambahan yang diharapkan diperoleh dari pertemuan ini. Kami persilakan. Terima kasih pada Ketua DPRA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua DPRA, Tengku Haji Muharudin Esos, para wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, para pejabat dan jajaran staf Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, anggota tim pemantau otonomi khusus Aceh, Papua, dan DIY DPR RI, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena izinnya kita dipertemukan hari ini di kantor DPRA. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRA yang telah menerima rombongan dari anggota tim pemantau pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, atau disingkat sebagai tim pemantau. Jadi tim ini memantau di 3 provinsi, yaitu di Aceh, di Papua, dan di Yogyakarta, yang mempunyai kekhususan otonomi khusus dan juga keistimewaan, terutama di Yogyakarta. Karena ini bagian dari amanat sidang paripurna. Tim yang hadir di sini saya akan perkenalkan. Saya sendiri, Fadlizon, adalah Ketua Tim Pemantau Khusus DPR RI untuk Papua, Aceh, dan Yogyakarta. Dan sekaligus memang ini melekat kepada jabatan Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam seperti di masa yang lalu juga dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam. Di sebelah kanan saya Bapak Haji Firmandes. Karena kita ini ada 3 provinsi, kita bagi 3 ya sub jadi koordinator. Untuk Aceh ini koordinatornya adalah Pak Firmandes dari fraksi Partai Golkar. Kemudian Bapak Fadlullah, anggota tim dari fraksi Partai Gerindra. Kemudian Bapak HM Nasir Jamil SAG MSI, anggota tim fraksi PKS. Kemudian Bapak Haji Irmawan Esos MM, anggota tim dari fraksi PKB. Dan terakhir Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk SHMMMH, anggota tim dari fraksi Hanura. Nah, jadi anggota tim secara keseluruhan ini ada 30 orang untuk 3 provinsi. Jadi tidak semuanya anggotanya tentu saja dari Aceh, ada juga yang dari Papua, dan tidak semua
anggota DPR dari Aceh juga menjadi tim, gitu. Jadi memang selektif karena dipilih oleh fraksi masing-masing. Kemudian kegiatan ini kami lakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Tim pemantau ini bekerja atas rekomendasi rapat paripurna DPR RI bulan September 2014 dan sesuai dengan keputusan DPR RI nomor 10 DPR RI 2/2014-2015 tanggal 9 Februari 2015. Keputusan diambil pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan otonomi khusus dan daerah istimewa belum optimal untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat. Karena itu pemantauan terhadap pelaksanaan ketiga undang-undang tersebut dipandang masih harus terus dilakukan agar tercipta dukungan politik yang semakin kuat untuk keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ke depan. Pada kesempatan ini kami tadi pagi sudah berdialog, berkomunikasi kurang lebih 2 jam dengan Gubernur dan seluruh jajaran pemangku kepentingan stakeholder yang lain, ada juga sejumlah BUMN, dan kami juga mendiskusikan ada sejumlah isu strategis yang terkait dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang belum ditetapkan peraturan pemerintah dan kanunnya serta implementasi dari peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Lalu yang kedua tentang pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh yang sudah diberikan dan diterima oleh pemerintah Aceh sejak tahun 2008 hingga 2017 dengan total sekitar 56,6 triliun rupiah. Dan tentu saja kami juga dalam hal ini akan mengajukan bekerja sama dengan BPK akan mengajukan semacam audit ya hasil kesepakatan kita terhadap dana yang telah digunakan tersebut. Lalu pelaksanaan Kepres nomor 26 tahun 2017 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus di Aceh terkait dengan penetapan kawasan Kilang Arum di Kota Lok Sumawe dan kawasan Dewa Karang serta kawasan Jamuan di Kabupaten Aceh Utara sebagai kawasan ekonomi khusus KEK yang kita dukung juga sejak pemerintahan yang lalu. Lalu pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Migas Aceh yang telah dibentuk oleh pemerintah dengan PP nomor 23 tahun 2015 pengelolaan bersama minyak dan gas bumi di Aceh. Lalu yang kelima ini tentang kawasan pelabuhan bebas ya, dan perdagangan bebas Sabang yang dinilai oleh sejumlah asosiasi pengusaha masih jalan di tempat. Dan yang terakhir ini aspirasi dari masyarakat tentang rencana pembangunan instalasi pengelolaan air limbah IPAL di Gampong Pandey pada Aceh. Yang setelah dari sini kami akan berkunjung langsung ke lokasi. Itu tadi yang kita diskusikan dengan Gubernur. Pada kesempatan ini tim pemantau juga ingin mengetahui para pemangku kepentingan di Aceh mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pendanaan Aceh yang terkait dengan sejumlah isu strategis yang saya kira terkait dengan DPRA. Yang pertama adalah kelembagaan penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh, yaitu KIP Aceh dan Panwasli Kabupaten Kota di Aceh setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang kedua, mekanisme konsultasi dan pertimbangan DPRA dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh oleh DPR. Jadi demikianlah ada beberapa hal yang ini kita diskusikan dan juga mendapat masukan, mendapatkan semacam input ya dan perhatian yang bagi kami di tim pemantau itu sangat penting. Kami juga siap mendengarkan penjelasan dan aspirasi saudara-saudara sekalian terkait isu strategis dalam pelaksanaan otonomi khusus pemerintah Aceh. Data, informasi, dan aspirasi dari saudara akan bermanfaat untuk penyempurnaan dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ke depan. Saya kira itu sebagai pengantar dari kami atas nama tim pemantau khusus DPR RI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fadlizon yang telah memberikan sedikit gambaran ya, terkait dengan tugas dan fungsi daripada tim pemantau otonomi khusus ya, tadi telah disampaikan. Saya pikir tidak perlu lagi berpanjang mukadimah ya. Langsung saja saya ingin lemparkan pada pembentuk rumah ini. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Fadlizon
dinamika yang kita alami oleh Aceh hari ini, bahwa terjadi pencabutan dua pasal, Pak Lizon, dua pasal Undang-Undang Pemerintah Aceh, yaitu pasal 57 dan 60 ya, Undang-Undang Pemerintah Aceh. Artinya kalau kita melihat di pasal 8 ayat 2, mekanismenya adalah harus dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan daripada DPR Aceh. Kemudian juga kita lihat di pasal 269, apabila ada rencana dalam hal perubahan Undang-Undang Pemerintah Aceh juga harus mendapat konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh. Dan itu sedang kita lakukan upaya hukum, yaitu dengan melakukan judicial review, Pak Prodi. Mungkin besok tanggal 24 sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi. Mungkin lebih lanjut kami persilakan kepada forum untuk Bapak Nasir Jamil, Bapak Haji Firmandes, rekan kami Depak dan rekan-rekan yang lain yang hadir dari DPR RI, Ketua beserta Wakil Ketua dan seluruh jajaran anggota, perwakilan komisi dan fraksi, dan seluruh tamu undangan yang hadir dalam ruangan pagi ini. Saya memperkenalkan diri, saya Azhari, biasa disapa dengan rekan kawan dengan Cage. Cage itu bukan kek, kalau bahasa Inggris kek kan, tapi kalau bahasa Aceh Cage beruang. Nah, jadi sering disapa oleh kawan-kawan, mengikut pada sejarah konflik dulu. Jadi ingin saya berada dari fraksi Partai Aceh, sekretaris fraksi Partai Aceh. Alhamdulillah pada siang hari ini tim pemantau OSUS dari DPR telah hadir, dan tentunya kami dapat menyampaikan kendala yang sekarang dan terjadi di Aceh sejak dulu dan sekarang. Saya terus terang melihat Aceh sekarang hari ini bingung. Dikatakan federal bukan, dikatakan provinsi juga bukan, dikatakan otonomi khusus juga bukan. Mengapa demikian? Karena Aceh seharusnya menjadi daerah otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang melebihi daripada Jogja, karena Jogja hanya bersifat istimewa, yang melebihi daripada Papua karena Papua hanya bersifat khusus, sedangkan Aceh adalah khusus dan istimewa. Tetapi dalam hal implementasi undang-undang yang menyangkut dengan kekhususan itu, ini tidak jalan, tidak ada. Baik yang telah dituangkan di dalam UPA itu tercabut, dan juga yang tidak tercabut juga tidak diimplementasikan. Jadi hal inilah yang menjadi kendala. Makanya saya bingung juga ini melihat Aceh dari segi apa? Apa Aceh ini sebetulnya? Karena provinsi juga bukan, kalau dikatakan otonomi khusus sebagai satu, saya rasa belum masuk. Karena tidak diimplementasikan UPA itu sebagai undang-undang khusus yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar yaitu pasal 18B. Maka dalam ini dan hari ini, kalau memang pemerintah pusat ini menganggap Aceh adalah daerah otonomi yang khusus atau daerah khusus, ini undang-undang pemerintah Aceh harus diperlakukan secara khusus. Jangan satu-satu dicabut. Terus terang hari ini itu semua kami inginkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang UPA itu harus diperlakukan seutuhnya, semuanya sebagai kekhususannya. Jadi tidak dilihat pasal per pasal. Sebagaimana kita ketahui, kami tidak hanya menggugat tentang masalah yang menyangkut dengan pilkada, yang menyangkut dengan pemilu, tetapi juga menyangkut dengan bendera, lambang, himne, batas Aceh, kewenangan. Ini nggak jalan. Terus terang, kami sampai saat ini belum dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat Aceh terhadap pasal yang menyangkut dengan bendera dan lambang di dalam UPA, yang kanunnya juga telah dibuat disahkan oleh DPR Aceh, yaitu pada tahun 2013, Kanun Nomor 3 tahun 2013, yaitu bendera dan lambang. Dan ini juga sudah melalui proses hukum di MA bahwa kanun itu tidak batal, tidak tercabut, harus dijalankan. Tapi sampai sekarang tidak jelas. Begitu juga menyangkut dengan batas Aceh 1959 juga tidak jelas. Kewenangan-kewenangan yang lain juga tidak jelas. Semuanya tidak jelas. Makanya kalau memang Aceh ini di
sayang tidak sayang. Makanya dalam hal ini kami tidak hanya melihat daripada kacamata dana OSUS, tapi melihat daripada kekhususan undang-undang. Jadi kalau kita lihat masalah dana ini seakan-akan apa yang terjadi di belakang ini bisa dibayar. Enggak demikian. Walaupun dana OSUS itu bagian daripada ganti daripada perang, uang darah kalau kami bilang. Tetapi yang kami inginkan adalah lebih, karena kami inginkan undang-undang pemerintahan Aceh ini wajib dijalankan seutuhnya di Aceh, sehingga yang menjadi kekhususan dan kewenangan Aceh ini menjadi hak Aceh dan terimplementasi semuanya. Ini baru kita bilang undang-undang, belum lagi kita bilang OSUS. Terus terang, kami hari ini berbicara kekhususan, kewenangan, bukan berbicara kepentingan. Jadi ini menjadi masukan bagi Bapak Fadlizon dan rekan-rekan. Mudah-mudahan setelah mendengar masukan ini menjadi acuan dalam mengambil kebijakan di Jakarta, termasuk dengan sistem tata konsultasi dalam hal masalah perubahan undang-undang yang menyangkut dengan Aceh. Jadi karena selama ini konsultasi salah dipahami. Ketika ada orang Aceh, DPR datang ke Aceh, jumpa DPR RI, jumpa kementerian, itu sudah dianggap konsultasi. Padahal tidak demikian. Dan makanya ini yang perlu kita rumuskan agar damai yang terlanjur ini terus berlanjut dan tidak sia-sia konflik yang terjadi selama ini di Aceh. Kami ini terus terang, Pak. Kami kita lihat nih dari dewan-dewan ini hanya beberapa orang saja yang dari mantan kombatan yang menjadi anggota dewan. Intinya kami hanya dari partai lokal, dan kami pun ini tidak istilahnya memborong semua, karena Aceh ini adalah milik bersama. Maka dalam hal ini juga rekan-rekan ini juga ikut dalam hal mempertahankan kekhususan UPA tersebut. Terlebih kami partai lokal, karena kami ini, saya ada di sini sebagai DPRA karena ada partai lokal, karena ada UPA. Kalau nggak ada UPA saya nggak ada di sini, karena saya lain lewat partai Aceh dan juga rekan-rekan lewat Bela juga dari partai lokal. Jadi intinya kekhususan UPA ini kami ingin jaga utuh. Juga yang menyangkut dengan hal-hal yang ada dalam UPA ingin diimplementasi seutuhnya Aceh. Kalau enggak, kami akan buat paripurna di daerah Aceh untuk menuntut referendum. Mungkin demikian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri apabila itu adalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk parlemen dulu ya. Ketua pimpinan, wakil pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan pimpinan rapat DPR Aceh, serta Sekwan dan seluruh jajaran sekretariat DPR Aceh yang telah berhadir pada forum pertemuan siang berbahagia ini. Kami, Bang Fadlizon, mendengar kabar dari Pak Sekwan bahwa siang ini kehadiran tim pemantau OSUS Aceh, Papua, dan Jogja. Sebenarnya siang ini kami akan berangkat ke Jakarta. Ya, pertama dalam rangka pembahasan rancangan kanun. Tapi karena mendengar bahwa tim ini penting dan pertemuan ini memiliki arti yang sangat signifikan sekali untuk pembangunan Aceh ke depan. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Ketua DPR Aceh dan Tunku Jage terkait dengan regulasi yang bersifat khusus di Aceh, yaitu Undang-Undang 11 tahun 2006. Namun saya mereview kembali pertemuan ke belakang, karena saya yakin keberadaan Bang Fadlizon dan teman-teman ini mewakili lembaga TNI. Kemudian hadir di sini juga Pak Rufinus. Pak Rufinus, ini adalah pertemuan kita yang kedua kali. Setelah sebelumnya pada tanggal 12 April 2017 hari Jumat kita bertemu di ruang rapat Pansus RUU Pemilu yang diketuai oleh Pak
Kalau boleh, saya merekam ya, dan mereview kembali hasil pertemuan ini. Ini akibat Bapak dan teman-teman Bapak di Pansus RUU Pemilu tidak menyanggupi apa yang kami sampaikan terkait dengan permintaan agar Pansus segera mendapat konsultasi dan pertimbangan dengan DPR Aceh, maka terjadi turbulensi politik yang sangat luar biasa di Aceh. Terus terang, masyarakat Aceh sangat tidak menaruh kepercayaan kepada pemerintah pusat, baik di pemerintah maupun DPR. Imbasnya, Pak Rufinus, terkait dengan materi yang kami sampaikan, termasuk isinya dan tulisannya, ternyata Bapak dan teman-teman tidak mengakomodir sama sekali menyangkut dengan usul dari Komisi 1 DPR Jawa Timur, bahwa di mana kami menekankan pentingnya penguatan undang-undang pemerintah Aceh terkait dengan pemilu. Dan Bapak juga menjawab di sini, itu akan kita bicarakan secara khusus apakah ini pilkada atau masuk dalam regi pemilu nantinya. Ini Pak Fadlion yang harus kita ketahui bersama bahwa sekarang kita sedang melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana undang-undang itu mencabut 2 pasal dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Dan ini sangat menyakitkan sekali bagi kami rakyat Aceh, dan telah nyata-nyata padahal sebelumnya sudah kita peringatkan, tetapi teman-teman di DPR RI juga tidak mengulisnya sama sekali. Karenanya mewakili Pak Fadlion selaku wakil ketua DPR RI, abang harus bisa menyampaikan kepada ketua Pansus Pak Ulmadeni, apakah nanti akan ditunjuk besok untuk memberi keterangan di Mahkamah Konstitusi untuk saudara berhak ya, bahwa proses yang dilakukan tidak memenuhi unsur mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Tadi Pak Fadlion mengatakan bahwa kunjungan tim ini dalam rangka menguatkan otonomi khusus. Tapi saya berpikir sebaliknya, jika tim yang dibentuk ini untuk menguatkan otonomi khusus, kenapa teman-teman di DPR RI tidak mengakui sama sekali menyangkut dengan pasal 18 dari Undang-Undang 45 yang mengakui satuan-satuan khusus. Satuan-satuan khusus itu diatur kemudian dengan regulasi khusus, yaitu pemerintah Aceh, kemudian ada Papua, kemudian ada DIY, kemudian ada Jakarta. Tapi Aceh ada 2, sebagaimana sampaikan tadi, istimewa dan khusus. Ini yang diabaikan sama sekali. Dan saya yakin Pak Rufinus, dalam sejumlah pertemuan dengan Kementerian di Jakarta, teman-teman di DPR RI, saya yakin mereka ini tidak baca undang-undang pemerintah Aceh. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006. Padahal undang-undang ini dibuat oleh pemerintah, disahkan oleh DPR RI yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan di Aceh. Tapi kenapa undang-undang yang sudah dibuat itu tidak dibaca, tidak dilaksanakan, tidak diimplementasikan, sehingga itu berpengaruh besar terhadap tata kelola pemerintahan dan juga situasi politik. Pada kesempatan ini, kami juga ingin sampaikan bahwa ada perwakilan kami di forum Forwest, namanya Pak forum bersama. Mungkin hari ini Forwest itu ketuanya Prof. Bakhtiar Ali, ya, Prof. saya dari Nasdem. Dulu ketuanya Bang Nasir Jamil, kami juga tidak ingin mendapat penjelasan karena saat ke Jakarta dulu ada teman-teman juga ada sini ke Pasar, kita tidak bertemu dengan Forwest. Dan hari ini Forwest bertemu dengan kita setelah undang-undang itu dicabut, setelah pasal 8 pemerintah Aceh dicabut. Kami juga ingin sampaikan kontribusi apa sebenarnya oleh perwakilan kami di Forwest. DPR RI ini ada sekitar 13 orang masuk DPD menyambut dengan pencabutan ini. Kalau jawabannya
Lahirnya lembaga bersifat khusus dari sekolah lain. Ini akibat ada otonomi khusus. Kemudian saya ingin mengingatkan terkait dengan Badan Pertanahan Aceh. Jadi sampai sekarang, ya, teman-teman perwakilan kami di DPR RI dan Bapak Rizal, pengalihan kantor wilayah Badan Pertanahan Aceh ke kantor pertanahan Kabupaten Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan kantor pertanahan Aceh Kabupaten Kota yang seharusnya itu sudah selesai, ya, menjadi perangkat daerah Aceh dan perangkat daerah Kabupaten Kota sebagaimana pasal 253 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tapi sekarang juga belum tuntas. Ya. Kepala Badan Pertanahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul Gubernur Aceh. Ya. Konsekuensi jika telah menjadi perangkat daerah Aceh, maka kewenangan itu pada Gubernur untuk mengangkat dan memberhentikannya. Pasal 9 pada Kepala Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atas usul Gubernur Aceh. Tambahan pada pasal itu sebagian tidak sejalan dengan pasal 11 ayat 4 dan ayat 5 serta pasal 253 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Substansi paham pada pasal itu cenderung mereduksi kewenangan pemerintah Aceh seperti pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan Pertanahan Aceh dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Jadi di dalam perkara ini Bapak Leader, satu sisi pusat itu melepaskan kewenangan, tapi satu sisi pemerintah pusat menarik sebelah kaki yang lain untuk kewenangan Aceh. Ini menyangkut dengan kewenangan. Sekali lagi saya tekankan ketika kewenangan ini menyangkut dengan trust, menyangkut dengan kepercayaan rakyat Aceh kepada pemerintah pusat. Oleh karena saya yakin sekali, Bang Farzio yang punya latar belakang keilmuan, punya latar belakang ketua tinggi, punya kapasitas akademik dan teman-teman yang lain ini akan mampu memperjuangkan dan menyangkut tidak hanya sebatas pertemuan seremonial belaka saya kira pertemuan kita pada siang berbahagia ini. Silakan nanti akan sampaikan ke jajaran yang lebih tinggi lainnya. Persoalan yang saya bacakan menyangkut dengan Badan Pertanahan Aceh ini sudah melihat hasil rapat-rapat sebelumnya, di mana rapat di kantor kementerian, koordinator perekonomian tanggal 25 Februari 2014 yang dipimpin oleh Menteri Perekonomian Bapak Sofian Jalil dan turun dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Bapak Ferry Kusnandar, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, kemudian pejabat Kementerian SDM, kemudian pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Kewenangan yang akan diberikan sebenarnya sudah disepakati, tapi regulasinya tetap tidak dirubah sama sekali. Ya, terkait dengan khusus Pak Firmanes selaku koordinator khusus, ya kiranya khusus Aceh dapat diperpanjang karena Aceh selain paling banyak berkontribusi bagi tanah air, Aceh juga akan mengalami fase konflik bersenjata yang panjang sekaligus berjalan tsunami dengan kerusakan infrastruktur yang luar biasa. Aceh juga memiliki lembaga khusus sebagai pelaksana PPH di antaranya Lembaga Walianto, Dinas Pendidikan Daerah Daerah, Majelis Syariat Aceh, Dinas Syariat Islam, di mana eksistensi lembaga khusus Kristen jika aturan dalam khusus tidak diperpanjang sama sekali. Lembaga khusus ini merupakan bagian penting dari resolusi konflik Aceh dan mengakar pada kultur Aceh, di mana eksistensi lembaga tersebut sangat menentukan bagi pemerintahan pertama Aceh. Bapak Rizal, saya tidak akan membaca secara keseluruhan apa yang sudah saya buat dalam catatan kecil ini. Saya akan menjelaskan langsung kepada Bapak Rizal sehingga nanti akan menjadi pertimbangan dan masukan tertulis. Karena kami sangat khawatir sekali. Jakarta ini begini, jika kita ngomong hanya secara lisan, nanti di belakang kapan ngomongnya. Jadi lebih baik saya akan serahkan secara tertulis sehingga ada bukti fisik. Ya, apa yang kami sampaikan kepada Bang Fadlilon dan teman-teman pemantau khusus. Demikian, terima kasih. Maaf saya tidak memperkenalkan diri tadi. Nama saya Usman Al-Falaki, Ketua Fraksi Partai Aceh PKR Aceh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjutkan Pak. Oh, saya dulu, saya.
Ya, silakan dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR Aceh yang saya hormati serta seluruh staff yang saya muliakan, rombongan DPR RI, walaupun saya lebih banyak didampingi oleh staffnya daripada anggotanya, tapi kita memahami masalah kesibukan. Dan saya secara pribadi sebenarnya tidak berharap banyak kepada anggota pansusnya. Saya lebih berharap banyak kepada para staf yang mendampingi bapak-bapak di pansus ini. Kenapa? Karena terus terang hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu sebenarnya sudah bisa dipahami oleh tim bapak-bapak di pansus. Karena terkait permasalahan pelaksanaan otonomi khusus di Aceh lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan semenjak 2011 sampai hari ini sudah sangat banyak rentetan permasalahan yang terjadi. Seharusnya permasalahan ini itu bisa dianalisa oleh staf. Jadi saran konkret saya, kalau memang stafnya nggak kredibel, ganti yang kredibel. Atau paling tidak harus ada tim pendamping di pansus ini ada yang memahami tentang permasalahan Aceh. Walaupun pansusnya ada 3 provinsi, jadi harus ada yang memahami lebih lengkap. Karena apa? Karena bagi saya menjadi aneh ketika permasalahan pelaksanaan otonomi khususnya di Aceh itu sampai hari ini nggak beres-beres, sedangkan pansusnya sudah sangat lama terbentuk. Ya, sesama politisi tidak wajar saya katakan bahwa teman-teman di pansus tidak bekerja. Saya tim bekerja, tapi tentunya ada keterbatasan. Nah, dan ini perlu diperkuat. Kenapa? Karena ya saya berulang-ulang sudah saya sampaikan ke DPR RI baik secara pribadi ataupun secara kelembagaan bahwa yang paling utama yang perlu diselesaikan dalam konteks otsus di DPR RI ya, bukan di pemerintah Indonesia, di DPR RI adalah implementasi dari pasal 8 dan pasal 269 dari UUPA yang kemudian diterjemahkan ke dalam Perpres nomor 75 tahun 2008 tentang mekanisme konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh dan pemerintah Aceh. Ini sangat mendasar. Kenapa? Permasalahan yang terjadi yang disampaikan oleh teman-teman semua bermuara ke sana. Sampai hari ini mekanisme konsultasi tidak ada. Pemerintah pusat dalam menjalankan kewenangannya selaku pemerintah menerapkan aturan bagi Aceh, dia tidak melaksanakan mekanisme konsultasi dan pertimbangan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Begitu juga DPR RI. Sampai hari ini perintah undang-undang dan perintah Perpres, di mana di sana dikatakan bahwa mekanisme konsultasi dan pertimbangan harus diatur dalam tatip DPR RI. Sudah 2 periode DPR RI dalam pelaksanaan khusus, tetapi tidak pernah di dalam tatipnya itu memasukkan mekanisme konsultasi dan pertimbangan. Itu perintah undang-undang. Jadi kalau dikatakan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang adalah makar, maka DPR RI hari ini adalah makar semuanya karena tidak menjalankan undang-undang. Itu perintah undang-undang. Makanya saya katakan hari ini bullshit semua, ada pansus ini, pansus itu segala macam, ketika lembaga DPR RI sendiri tidak patuh terhadap undang-undang yang dikeluarkannya sendiri. Nggak usah cerita banyak Pak, nggak usah cerita masalah tentang pertanahan, tentang undang-undang pemilu, tidak usah cerita itu, cerita dulu mekanisme konsultasi. Dan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang disahkan oleh DPR RI juga, bukan kami yang sahkan. Kalaulah misalkan semenjak 2006 sudah diatur di dalam mekanisme tatip DPR RI tentang konsultasi dan pertimbangan, tentu kami itu punya mekanisme ketika ada masalah, kami tahu mekanisme untuk menyelesaikannya seperti apa. Jangan seperti hari ini, dengan tidak adanya mekanisme kami mencoba ya buat SPPD, walaupun rakyat di sini mengatakan kami ya alasan saja SPPD. Ke DPR RI itu bertemu dengan bapak-bapak yang ada di sana, tapi alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah ketemu. Tim
pansus yang ada hari ini baru 2 kali bertemu dengan kami di sini. Tapi di sana kami nggak pernah ketemu. Beberapa kali kami datang ke sana. Ujung-ujungnya apa? SPPD kami disahkan oleh sekretariat saya, sudah selesai. Kembali ke komitmen kita untuk melaksanakan secara utuh mekanisme otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 ini, ya seperti apa komitmennya? Ya mungkin saya pahami ada kesibukan-kesibukan, tetapi saya yakin kalau pasal 8 dan pasal 269 UU PA dan juga Perpres 75 tahun 2008 ini diterapkan di DPR RI, ini kami punya mekanisme. Misalkan hari ini semua undang-undang yang dibuat oleh DPR RI itu semua menggerus kekhususan dan keistimewaan yang ada di Aceh. Bukan hanya seperti yang muncul di permukaan ini saja. Sektor saya di pertanian, perkebunan dan segala macam, hampir semua kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 kepada Aceh itu ditarik kembali oleh undang-undang sektoral yang lainnya. Kami mau masuk di dalam mekanisme pembahasan undang-undang sektoral itu untuk menjaga kekhususan kami, tetapi kami tidak punya mekanisme, nggak tahu cara masuknya. Saya pikir ini terakhir kali lah saya sampaikan kepada bapak-bapak yang terhormat, mohon sekembalinya dari sini tolong tatip DPR RI itu minimal mengakomodir satu part klausul saja tentang mekanisme konsultasi atau pertimbangan. Kalaupun ada permasalahan, kalau kita lebah tatip itu berimplikasi secara politik bagi keseluruhan lembaga DPR RI, saya menyarankan cukup dibuat mekanisme aturan keputusan yang terpisah. Jadi tidak perlu tatip DPR RI yang direvisi, tapi ada keputusan terpisah, apakah paripurna atau katakanlah keputusan pimpinan DPR RI yang mengatur mekanisme konsultasi dan pertimbangan dari DPR RI. Kalau itu sudah bapak jalankan, baru ayo kita cerita bagaimana pelaksanaan otonomi khusus dari sektor eksekutif. Bagaimana ketika eksekutif mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kemudian menabrak aturan-aturan kekhususan dan keistimewaan yang ada di Aceh. Itu baru bisa kita cerita pengawasannya. Tapi kalau hari ini kita mau cerita pengawasan kan ke eksekutif, bukan ke kita. Gimana cerita kita mau pengawasan ke eksekutif, kita sendiri belum benar. Nah itu harapan saya. Sekembali dari sini, saya akan tetap memantau bapak dan rombongan yang hadir di sini. Kalau dalam waktu dekat tidak juga ada lahir sebuah kebijakan dari DPR RI tentang mekanisme konsultasi dan pertimbangan khusus mengenai pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan Aceh, berarti saya menganggap bapak datang di sini hanya sekedar ya ingin menipu kembali Aceh. Karena terus terang 2 hari yang lalu pimpinan Gerakan Aceh Merdeka sudah menyampaikan bahwa kami sudah sampai pada masanya ya seperti ditipu kembali. Beliau mengatakan kalau memang sudah seperti itu lebih baik Aceh merdeka. Nah, saya sebagai kader orang Aceh, masyarakat yang masih muda, saya nggak berharap sampai ke sana. Walaupun itu salah satu opsi yang tetap kita pertahankan, tapi harapannya jangan sampai ke sana lah. Kenapa? Karena kalau kita kaji, permasalahannya sederhana. Kok kesimpulannya sampai merdeka? Padahal kesalahannya kok hanya gara-gara tidak ada mekanisme konsultasi dan pertimbangan. Kan lucu. Yang bodoh siapa? Yang bodoh kan kita. Karena untuk mengeluarkan sebuah kebijakan yang saya katakan tadi hanya selembar kertas kok. Kembali dari sini, pimpinan DPR RI duduk, keluarkan sebuah keputusan mekanisme konsultasi pertimbangan, udah selesai masalahnya. Tapi kalau nggak ada kemudian berimplikasi orang Aceh menuntut merdeka lagi, ini yang konyol adalah bapak yang ada di tim pemantau khusus. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata saya mungkin menyinggung perasaan bapak, tetapi yakinlah ini tujuannya untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Jati, mungkin dari DPR RI serta koordinator, serta jajaran dan seluruh yang hadir dalam ruangan ini. Kalau kata orang di sana, Bang Fatih, kalau kata orang di sana, ada istilah gagal paham. Saya
gagal paham terhadap sinkronisasi kerja birokrasi atau lembaga yang ada di pusat. Ini sepertinya jalan sepenggal-sepenggal, jalan sendiri-sendiri. Dan saya juga gagal paham dengan cara-cara berpikir, persepsi yang terbentuk ataupun opini yang terbentuk di dalam lembaga DPR RI. Entah karena mungkin sudah terlalu global dalam berpikir, sehingga hal-hal yang kecil sebenarnya hal yang sangat sederhana. DPR ini sebenarnya perlu dibekali cuma 4 aturan kalau menurut saya dalam regulasi tentang bernegara menjalankan pemerintahan. 1, ini maaf nih Bang, bukan saya mengajarkan, tapi ini harus dikeluarkan semua. 1, pelajari dan pahami Undang-Undang 45 karena itu dasar. Tentu menyangkut dengan Indonesia secara keseluruhan. Terus yang kedua, ini saya urut menurut tahun. Ada Undang-Undang Nomor 11. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 tentang Papua tahun 2011. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang kesetaraan Yogyakarta. Cuma 4 itu. Itu mengatur tentang bagaimana menjalankan pemerintahan satu secara umum, secara Indonesia. Itu Undang-Undang Dasar 45. Kemudian sudah diakui dan dilindungi serta dilembagakan dalam lembaga negara. Beberapa undang-undang tadi selesai. Itu sebenarnya harus dimiliki oleh bapak-bapak, abang-abang saya yang ada di DPR RI. Jangan begitu buat undang-undang baru. Loh, ini kena dengan aturan ini kena. DPR RI saja nggak tahu apa yang dihasilkan itu. Jadi intinya konkret dari saran saya, bapak-bapak itu pasti akan dianggarkan oleh lembaga peningkatan kapasitas. Benar? Saya yakin itu dari sekretariat DPR RI pasti ada. Bapak buat satu pendidikan kilat untuk pahami 4 undang-undang tadi. Yang lain itu permen itu semuanya di bawahnya. Dan undang-undang itu hasil karya Bapak juga. Abang-abang kami yang ada di DPR RI persetujuan dengan Presiden. Tapi hari ini kok bisa buat aturan baru nabrak yang sudah lama dibuat? Yang nggak seperti itu. Kalaupun itu mau direvisi, kalaupun itu mau disempurnakan, ada mekanisme seperti yang dijelaskan oleh rekan tadi. Jadi mungkin Bapak itu, abang-abang saya terlalu jauh berjalan, terlalu berpikir terlalu luas, sehingga dasar tadi tidak lagi dipahami. Satu lagi, itu untuk lembaga DPR, menyangkut dengan kementerian. Begitu juga, ini perlu satu pemahaman yang sama. Setiap menteri yang ganti, jangan dia tidak paham dengan undang-undang tadi, karena itu bukan produk daerah, bukan produk daerah. Jadi Pak Cahyokumolo pun tidak perlu dikasih diklat, biar dia mengerti setiap melahirkan Permendagri tidak menabrak dengan undang-undang. Seperti yang dikatakan oleh rekan kami tadi, tidak makar terhadap regulasi. Jadi kalau ngomong masalah tanah, masalah ini, itu kan bahagia. Tapi bentuk pengakuan ini yang harus benar-benar dipahami oleh semua instansi yang ada di sana. DPR RI, Bang Firmansyah, Bang Fadlizon, saya sedang ini Pak Fadlizon, saya ini sebentar. Bukan hanya untuk DPR RI saja melakukan pemahaman terhadap undang-undang tadi yang 4 saya katakan. Undang-Undang Dasar 45, Papua, Jogja, dan Aceh, tapi juga di kementerian, karena mereka nanti yang akan melakukan implementasi yang menyangkut dengan undang-undang tersebut. Contoh lahirnya Permendagri, lahirnya Permendagri dan lain-lain. Itu juga perlu dipahami. Jangan Bapak Fadlizon nggak ada, ganti dengan yang lain, tadi asik kerja orang. Jadi lembaga itu harus
saya yakin Indonesia nggak akan hancur. Jadi buatlah sistem itu yang berjalan, orang mengikuti dari sistem tersebut. Jadi tidak peduli siapa yang jadi menteri, tapi sistem ini harus dijalankan. Cara menjalankan sistem yaitu tadi beri pemahaman, beri sehingga siapapun orang yang duduk menjabat di dalam lembaga tersebut dia sudah pahami permasalahan yang disebutkan tadi. Mohon maaf bila dalam penyampaian bukan sifatnya mengajari Bang, mungkin karena Abang sudah terlalu jauh, terlalu berpikir global sehingga hal-hal dasar agak lupa. Terima kasih. Bila berpikir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Effendi, Ketua Komisi 3 yang masih mengisahkan masalah ya, terkait dengan pengangkatan ya, kalau telah DUPA adalah kewenangan penuh daripada Gubernur Aceh, tapi di sini kita lihat menjadi kewenangan daripada Menteri Agraria. Dan saya pikir ini perlu kita diskusikan khusus masalah peternakan itu. Ya. Kemudian tadi disampaikan oleh Teguh Nur Zahari, panjang sekali yang dijelaskan, kita nggak usah muluk-muluk saja. Kita fokus saja pada pasal 8 dan pasal 269, yaitu terkait dengan mekanisme konsultasi. Dan saya pikir kalau ini dilakukan, ya, DPRA juga belum tentu tidak menerima masalah konsultasi itu. Ini karena merasa Aceh itu tidak dihargai, tidak dikonsultasikan, itu sudah. Nah, sehingga terkesan itu pemerintah secara sepihak mencabut undang-undang pemerintah Aceh. Tadi diingatkan oleh Bang Pen bahwa seandainya pemerintahan baik itu DPR ataupun Presiden dan kementerian di bawahnya memandang undang-undang khusus itu baik undang-undang yang dilakukan untuk DKI, untuk daerah istimewa Jakarta, Papua dan Aceh, sebenarnya enggak akan bertabrakan seperti terjadi hari ini. Artinya ada eksepsi bahwa yang melahirkan undang-undang khusus itu juga DPR RI, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. Barangkali tanggapannya Pak, misalnya. Ya, saya coba menanggapi. Terima kasih dari rekan-rekan DPRA yang telah menyampaikan sejumlah masalah. Saya kira ada benang merahnya yang sama terkait dengan bagaimana penerapan otonomi khusus dan keistimewaan di dalam Undang-Undang PA Nomor 11 Tahun 2006 dan terkait dengan apa yang terjadi termasuk terkait dengan Undang-Undang Pemilihan Umum yang lalu. Saya perlu juga meluruskan beberapa hal. Pertama, tim yang ada ini bukan tim pansus, tetapi tim pemantauan untuk otsus, jadi pengawasan untuk pelaksanaan otsus Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Dan saya kira ini yang disampaikan tadi oleh kawan-kawan itu relevan. Ya. Tetapi sayangnya kami memang tidak pernah mendapatkan permintaan untuk pertemuan di Jakarta sebagai tim pemantau otsus. Mungkin langsung kepada Komisi 2 atau kepada Pansus RUU Pemilu ketika itu. Tetapi kepada kami, setahu saya itu tidak ada sama sekali permintaan untuk itu. Dan bukannya membela diri, memang ketika pembicaraan tentang Pansus RUU Pemilu itu terlalu banyak kepentingan partai politik dan pembahasannya cukup maraton, sehingga kalau pada waktu itu andai saja ada pertemuan, kita pasti akan kita sampaikan kepada juga Pansus dan juga pada pihak pemerintah. Karena pembicaraan tentang undang-undang itu tidak mungkin hanya DPR saja, harus bersama dengan pemerintah. Walaupun Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa kewenangan ada di DPR, tapi pada dasarnya itu 50-50. Kalau DPR mau, pemerintah tidak mau, gagal. Kalau DPR tidak mau, pemerintah mau, juga gagal. Jadi pada dasarnya ini DPR bersama pemerintah, DPR juga tidak bisa sendirian. Tetapi ini sudah masalah yang sudah lewat ya. Saya cukup kaget juga bagaimana dampaknya apa yang terjadi ke sini, karena itu mungkin di pusat ini konsentrasinya akhirnya mengerucut kepada 5 hal pada waktu itu. Dan masalah yang terjadi
tidak sinkronnya dengan undang-undang PA ini tidak sempat menjadi wacana publik yang cukup kuat waktu itu menurut saya, sehingga mungkin ini sesuatu yang juga menjadi kritik bagi kami, terutama terkait dengan konsultasi. Tapi permintaan konsultasi itu mestinya juga ada. Kalau ada permintaan konsultasi, kita mestinya bisa memfasilitasi konsultasi tersebut dengan pemerintah maupun dengan yang lain. Namun sekali lagi, permintaan konsultasi biasanya kalau rapat konsultasi di DPR itu adalah konsultasi DPR dengan beberapa lembaga terkait, dengan Mahkamah Konstitusi, dengan BPK, dengan Presiden, dengan yang lain-lain. Dan ini biasanya berdasarkan satu kesepakatan kita yang ada di Badan Musyawarah di DPR untuk melakukan konsultasi tersebut. Nah, sampai seingat saya tidak pernah ada permintaan adanya rapat konsultasi dari kawan-kawan kepada DPR sebagai institusi, gitu ya. Kalau ada, saya kira mestinya pada waktu itu bisa kita fasilitasi, ya, sehingga bisa menyampaikan ini juga secara resmi kepada Pansus dan mengingatkan adanya undang-undang yang terkait dengan undang-undang pemerintah Aceh. Ini yang saya kira terjadi. Mungkin nanti Pak Rufinus, karena kebetulan Pak Rufinus juga adalah anggota dari Pansus RUU Politik gitu kayak. Nah, tetapi di luar itu, meskipun kita bisa menjelaskan, saya kira langkah-langkah termasuk di judicial review yang sedang diajukan oleh kawan-kawan, saya kira itu juga menjadi salah satu cara untuk mengembalikan apa yang ada semangatnya di dalam undang-undang PA tentang kekhususan, termasuk di dalam persoalan penataan kelembagaan yang terkait. Jadi itu yang saya ingin tambahkan, dan sekali lagi kita di sini justru untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi, dan sejauh yang kita lakukan, kita meneruskan aspirasi-aspirasi itu dan memperjuangkannya. Memang kemarin ini karena terlalu banyak keterlibatan di dalam persoalan-persoalan yang sangat mungkin party oriented gitu ya. Jadi misalnya tentang presidensial threshold, tentang sistem kuota, penghitungan suara kuota hari atau saldo murni dan seterusnya. Itu saja sudah diperas dari sekian puluh masalah krusial menjadi tinggal 5 masalah, tinggal 2 masalah. Jadi sayang sekali kita mungkin tidak mendalami persoalan ini di tingkat pansus ya. Tapi nanti saya persilakan kepada rekan-rekan yang lain, kalau kan juga sebagian besar adalah mewakili dapil dari Aceh ya. Ya mungkin bisa ikut menjawab. Saya persilakan siapa dulu mungkin? Pak Rufinus dulu ya. Baik, terima kasih pimpinan teman-teman dari DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak langsung aja, saya kata pertanyaannya mengacu kepada Undang-Undang Pemilu ya 2017. Saya senang sekali dikatakan ini, kita yang kedua ya. Dan saya pastikan pada pertemuan sebentar yang pertama adalah kita konsultasi. Saya pastikan kita konsultasi dengan berbagai elemen yang ada dari Aceh, termasuk Bapak wakil. Jadi kita tidak gagal paham. Hanya perlu kita ingat, ada juga di dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang kemandirian penyelenggara pemilu itu adalah mandiri. Jadi kita jangan gagal paham. Saya setuju tadi dengan Bapak mengatakan, mari kita baca jangan ayat per ayat, pasal per pasal. Jadi waktu itu semua yang disampaikan oleh teman-teman dari Aceh itu kita adopsi, kita perdebatkan, bahkan banyak fraksi yang meminta supaya itu masuk di dalam bonggol pembahasan pleno. Ini saya kembali dulu ke belakangnya supaya tidak ada salah persepsi bahwa kita tidak mengecilkan namanya dari DPR Aceh. Tidak, sama sekali tidak. Karena saya orang yang
paling gigih membela kepentingan DPR Aceh pada saat itu. Nah, jadi kalau kita katakan pemilu, Otsus Papua juga sama, Yogyakarta juga sama, Aceh juga sama. Jadi terminologi khusus dan istimewa itu kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar. Jadi kalau dikatakan kita tidak bertemu, Bapak sudah membawa pertama sekali kita, yang kedua ini kita. Pertama pada saat kita konsultasi, itu berbaris di belakang kan, berhadapan dengan pimpinan, dengan kita. Semua memberikan makna. Secara akademis kita analisa, ya kan? Secara filosofi kita analisa, epistemologinya kita analisa, ontologinya kita analisa, aksiologinya kita analisa. Sampai sejauh mana? Jadi pertanyaannya waktu itu, sampai sejauh mana pengaruh kalau ini kita masukkan atau kita tidak masukkan? Berpengaruh kepada proses tunggal kemandirian penyelenggara pemilu. Oleh berbagai LSM dikatakan begini, oleh berbagai akademisi dikatakan, fraksi-fraksi juga mengatakan hal yang sama. Aceh bagian dari NKRI. Baru keistimewaan tadi kita harus lihat turunannya. Dalam pemeliharaan, dalam pembagian pendapatan, dalam mengelola keuangan dan seterusnya, di situ memang diatur. Tapi kita berbicara pemilu tunggal, kan memang kita sepakati dalam Undang-Undang Dasar kita, penyelenggara pemilu itu adalah mandiri. Tapi terminologi itu tidak dibuat. Tapi apapun nanti jawaban ini, kita kan lagi diuji di MK ini, ya. Saya sangat senang sekali. Jadi kita tidak perlu berdebat di masalah ini menurut pandangan saya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa adalah saya mewakili pimpinan, jujur pimpinan saya dikatakan tidak memahami 4 pilar itu, ya agak sedikit kecewa juga. Karena kami tahu persis, saya kebetulan dibalik. Jangankan DPR, DPD aja kita undang, LSM aja kita undang. Jadi tidak ada alasan mengatakan, mungkin masih ada data, notulen dan segala macam. Pada saat dari kita itu semua berbaris di belakang, itu kita dari siang sampai sore. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada teman-teman yang tidak paham waktu itu, bahwa pansus pemilu selama 9 bulan bukan tidak mengundang dari DPR. Nah, itu yang pertama. Kedua, mengenai konten. Tidaklah memang kita menghapus, tetapi dengan berlakunya undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, karena itu adalah kodifikasi. Makanya kewenangan dari dulu kalau istilahnya KIP, kalau di daerah lain disebut Panwaslu umpamanya, itu ditarik ke atas. Dengan alasan apa? Ada kewenangan yang diberikan kemandirian tadi yang selama ini ditafsirkan di dalam Undang-Undang Pilkada, itu tidak seakan-akan diberikan kepada provinsi dan kabupaten kota. Ini yang diberikan oleh analisa-analisa para akademisi. Kita juga terjun ke beberapa negara pada saat itu. Saya kebetulan dapat jatah di Jerman. Di sana juga begitu. Nah, ini yang kita buat kompilasi, kodifikasi dari 3 undang-undang menjadi 1 undang-undang. Jadi kalau mengenai pemilu tidak berarti mendilusi kewenangan yang ada di Nangro Aceh Darussalam. Itu barangkali pimpinan untuk sementara yang bisa saya jawab. Kalau ada masih perlu umpamanya nanti di MK, saya siap. Atau mungkin ketua pansusnya siap, pasti siap. Karena tidak ada, kami pasti dipanggil. Jadi itu barangkali sementara jawaban saya sementara adalah sangat tidak benar kalau dari DPR tidak diundang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dapat pimpinan. Sebelum niat awal untuk mengingatkan pansus, ketika kami mengetahui di media massa bahwa pansus sedang menyusun RUU
yang kami khawatirkan akan mendegradasi undang-undang bersifat khusus di Aceh, maka kami ingatkan pansus. Notulennya apa? Kalau perlu semua data akan saya serahkan. Jadi jangan mentafsirkan itu adalah konsultasi. Konsultasi terkait dengan perubahan undang-undang pemerintah Aceh diatur khusus ya dalam pasal UU PA. Saya bacakan Pak Rufinus biar tahu. Pasal 8 ayat 2, rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR. Sekarang Pak Rufinus sebagai anggota pansus DPR RI yang tentang undang-undang, saya minta kapan konsultasi sesuai ketentuan ini dan mana pertimbangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dibawa melalui mekanisme rapat paripurna. Ini dulu yang harus kita luruskan. Maka hati-hati sekali Bang Fadlizon dan teman-teman saya ingatkan menyangkut dengan Aceh. Ketika kita salah mentafsirkan, maka ini akan salah besar di kemudian hari. Kemudian, apa hasil daripada pertemuan itu? Apa hasil daripada pertemuan? Apakah ada yang meminta dicabut? Tidak. Ini hasil pertemuannya. Tidak ada satu kalimat pun yang meminta dicabut. Saya baca salah satu kalimat yang kita sampaikan. Kunjungan ini merupakan langkah antisipasi munculnya konflik di kemudian hari. Seperti kasus-kasus sebelumnya, pada ujung-ujungnya akan sulit dicari jalan keluar. Sehingga pelaksanaan penyusunan RUU ini, kami berharap bisa memberikan kontribusi untuk antisipasi munculnya persoalan di kemudian hari. Seperti yang terjadi pada kasus sengketa pilkada baru-baru ini. Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan teman-teman pansus DPR RI agar pansus bisa menggelar rapat konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh menyangkut dengan substansi RUU Pemilu. Ini catat, berkonsultasi. Kita ini sarjana semua, berkonsultasi. Bang Fadlizon berpegang, abang yang berpegang, bukan kayu itu yang berpegang ke abang. Baik, bentar ini ya, kita tidak jadi debat. Tidaklah mungkin itu merupakan diskusi-diskusi kecil. Kehadiran Anda di sana diregister di sekretariat pansus. Tidaklah mungkin Anda bisa masuk ke ruangan pansus kalau tidak seizin ketua pansus. Tidaklah mungkin ada izin untuk berdiskusi kalau tidak seizin atau register di dalam pansus. Jadi bukan tafsir. Bukan tafsir. Itu tadi sudah jelas, salah satu di antara notulennya. Untuk menjaga kesinambungan, untuk menghindari ada potensi-potensi konflik yang terjadi di daerah. Kenapa? Di dalam pasal-pasal diatur memang. Bagaimana konflik terjadi di pilkada di Aceh? Itu kita antisipasi. Makanya kewenangan itu Ya, begini. Kalau memang itu dia, kenapa ini dicabut? yang mana? Pasal dalam dua pasal UPA itu. Bukan dicabut. Sepanjang dia tidak bertentangan, dia tidak dicabut. Salah, Pak Fadlizon silakan buka dokumen yang saya kasihkan tadi. Itu serangkaian Pak, menyangkut dengan pemilu di Aceh serangkaian. Loh, kan gini Pak. Coba dibacakan Pak. Betul, betul. Jadi sepanjang itu bertentangan, itu pasti tidak berlaku. Itu pasti. Karena dianggap pemilu itu adalah tunggal, mandiri. Gitu. Itu Pimpinan, jadi saya mau pastikan karena jawaban dari Pak Rufinus tadi, Jadi pertemuan dengan Pak Rufinus, pertemuan dengan DPR RI seolah-olah konsultasi. Apakah ini pertemuan kita hari ini konsultasi juga ini? Harus dicatat. Kami punya register juga. Loh, bukan. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa mekanisme konsultasinya harus diatur dulu, Pak. Mana aturan mekanisme konsultasi? Sebentar. Bahasa undang-undang dikatakan bahwa DPR RI apabila ingin merubah atau membuat undang-undang yang berkaitan dengan Aceh wajib berkonsultasi dengan DPR Aceh. DPR RI-nya yang berkonsultasi ke kami. Kapan Bapak datang ke sini berkonsultasi? Itu pasal undang-undang, dua pasal 8 UPA dan pasal 269. Bahasanya adalah apabila ada
berkonsultasi dan meminta pertimbangan DPR Aceh. Maknanya datang sumpah. Pak Rufinus, nyok udah gitu bahasa Aceh kan? Bapak berprinsip bahwa Bapak punya kewenangan. Oke, kami berprinsip punya kewenangan tadi. Menurut pasal 8 dan 269 UPA, DPR RI wajib datang ke DPR Aceh untuk meminta pertimbangan dan konsultasi. Itu bahasa terjemah undang-undangnya. Ada perpresnya, Perpres nomor 75 tahun 2008, Pak. Boleh baca. Diatur di sana mekanisme meminta konsultasi pertimbangan seperti apa? Harus diatur di dalam tatip DPR RI. Supaya apa? Supaya setiap DPR RI ingin membuat undang-undang dan undang-undang itu kebetulan bersinggungan dengan Aceh, tim pansus atau tim pembahas itu wajib datang ke Aceh minta dulu pertimbangan DPR Aceh. Nggak usah ketawa, Pak. Kita buka undang-undang simpul langsung. Ini bukan ketawa. Tolong jangan ketawakan kami di Aceh. Kami mendapatkan satu pasal itu sederhana, Pak, tetapi lewat darah, Pak, lewat perang, Pak. Pasal 8 untuk konsultasi itu merupakan penerjemahan dari poin MOU Helsinki, di mana di sana dikatakan wajib memintakan persetujuan, tapi didegradasi di UPA menjadi pertimbangan. Oke, tidak masalah. Tetapi intinya di situ tertulis bahwa mintanya ke kami, bukan kami datang ke sana buat surat seperti Pak Patrizon bilang ya. Makanya dari awal saya katakan ke Bang Nasir juga beberapa kali saya sampaikan. Tolong sampaikan kepada teman-teman di sana. Ini mohon maaf ini. Nyawa tanya na DPR RI pihak purun dulu. Munyo mendak hai daki dulu nyo. Nya kesapa lagi di Pulau Aceh dulu. Tolong patuh saja kepada undang-undang. Kami tidak mungkin mengawal ribuan undang-undang yang sedang dibuat oleh DPR RI. Setiap undang-undang buat surat kami memposisi, tidak mungkin. Tetapi dengan aturan, mekanisme yang diatur di dalam tatip atau katakanlah jangan tatip, lewat aturan pimpinan DPR RI. Setiap tim pembahas itu nanti akan memintakan pertimbangan kami. Ini kami membuat undang-undang sektoral tentang perkebunan. Kebetulan di sini kami menyinggung tentang kewenangan permasalahan Aceh. Mana konsultasi pertimbangan dari DPR Aceh? Kami buat paripurna untuk memutuskan inilah pertimbangan kami secara lembaga DPR Aceh yang kami berikan nanti kepada. Tapi kalau nggak ada pemberitahuan, berarti Bapak memang betul-betul ingin menipu kami. Kenapa menipu? Karena undang-undang itu Bapak apa yang buat kok? Undang-undang nomor 11 tahun 2006 itu 2 pasal, tetapi nggak mau dijalankan. Hari ini hanya alasan, oh itu bukan mekanisme kami. Makanya saya katakan mohon hati-hati. Dan saya mencatat kata-kata Pak Rufinus tadi harus clear dulu hari ini. Pertemuannya adalah pertemuan konsultasi atau apa? Jangan-jangan besok kami diklaim lagi nih. Bapak pulang bilang mengatakan udah konsultasi, udah kita bisa ubah undang-undang lainnya. Jadi saya harus clear. Makasih. Baik, silakan. Dua. Gini. Sebentar, saudara dari kita. Jadi tentu kami sendiri, saya terus terang saja tidak mengikuti hari per hari karena itu adalah apa yang terjadi di pansus. Tapi kalau konsultasi itu memang biasanya kita meminta pertimbangan, walaupun tempatnya bisa di mana saja, tetapi ada pertimbangan itu dan dibahas pertimbangan itu. Nanti akan kita cek. Dan kalau sekarang ini kita ingin atau sedang menjalankan satu upaya judicial review dan tentu saja nanti kita akan dimintai pendapat, ya tentu kita akan berpendapat sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan di dalam undang-undang. Saya kira itu saja yang kalau kita mau mencari, karena kalau kita membicarakan lagi ke belakang apa yang telah terjadi, bisa saja ada terjadi miss di situ, ya, karena terlalu banyaknya item per item dan memang tidak sempurna di dalam proses itu, harus diakui. Pro kontranya pun kita ketahui lama. Dari fraksi-fraksi pun berbeda pendapat soal banyak sekali perbedaan-perbedaan di sana. Jadi saya kira ada baiknya ini tidak perlu kita perpanjang karena tidak bisa menyelesaikan persoalan. Dan kita kan pertemuan ini bukan pertemuan konsultasi, saya tegaskan, kita justru ingin mendapatkan berbagai macam informasi, background apa yang terjadi dan kita sudah mendapatkannya dan
dan kita akan melakukan proses atau fungsi pengawasan. Jadi ini adalah fungsi pengawasan, jadi bukan rapat konsultasi. Kita tim ini justru bagian dari fungsi pengawasan juga kepada pemerintah. Jadi kita ingin mendengar apa yang telah disampaikan tadi dan menjadi apa yang perlu ditindaklanjuti, poin-poin yang perlu ditindaklanjuti. Saya kira itu. Instruksi pimpinan. Sebentar Bu Sekjen. Ini instruksi. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Baik, terima kasih Bapak Lizon, teman-teman dari DPR Aceh. Barangkali saya ingin sederhanakan seperti ini, Bapak dari Anda dari DPR RI. Inilah barangkali Bang Fadli yang terjadi selama ini menafsirkan konsultasi tadi. Itu disamakan dengan provinsi lain. Katakanlah datang ke provinsi apa gitu, duduk dengan gubernur, kemudian tim Forkopimda lainnya, juga dalamnya mungkin ada unsur pimpinan atau mungkin DPRD, barangkali itu sudah dianggap konsultasi. Nah, kalau untuk Aceh perlu ditegaskan supaya ini menjadi masukan ya untuk ke depan. Saya sepakat seperti Bang Fadli sampaikan tadi, jangan kita lihat ke belakang, tapi malah kita lihat ke depan untuk perbaikan ke depan. Untuk Aceh beda untuk konsultasi, bukan hanya konsultasi, tapi juga pertimbangan. Bahasa undang-undangnya bukan atau dan, konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh. Jadi Bapak Provinus perlu saya jelaskan, konsultasi yang undang-undang Aceh yang telah Bapak produk ya, atau DPR RI yang telah memproduk undang-undang Aceh ini, di situ bahasanya adalah di pasal 8 yang dibacakan oleh Gubernur Zahri tadi, saya bacakan lagi. Rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat ya, DPR RI yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh ya, dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh. Mohon maaf Bang Fadli, kalau kami terjemahkan ya, boleh DPR RI datang ke Aceh dengan DPR langsung, bukan dengan unsur-unsur lain ya, karena ini undang-undang. Berbeda mungkin kalau permen atau perpres atau PP barangkali silakan dengan gubernur, tapi dengan undang-undang itu di sini jelas ditegaskan konsultasinya adalah dengan DPR Aceh. Jadi yang kami maknai di sini adalah konsultasi dengan DPR. Bapak DPR datang ke DPR atau sebaliknya DPR mendatangkan ke siapa. Nah, nanti ada satu lagi. Kemudian yang kedua, setelah kita sepakat di sana, baru nanti DPR membawa mekanisme satu lagi, yaitu pertimbangan, yaitu paripurna. Apakah misalnya DPR yang ada di sini setuju untuk penyebutan dua pasal itu? Nanti kita siapkan notulensinya dan kita kirimkan bahwa DPR tidak setuju atau menolak terhadap penyebutan atau setuju untuk penyebutan pasal itu, yang bagaimana adalah pertimbangan tadi. Jadi mohon maaf, bukan mungkin bahasa yang kalau paham, mohon maaf. Ini mungkin daerah khusus Pak seperti dimaklumi. Tapi barangkali saya ingin sampaikan pemahaman atau persepsi dari Bapak DPR selama ini mungkin menyamakan persepsi konsultasi dengan provinsi-provinsi lain. Untuk Aceh, Bang Fadli selagi juga masukan dari Bang Fadli tadi bahwa ke depan setiap ada perubahan ataupun penyebutan pasal juga nanti kita teruskan surat atau permintaan khusus kepada tim pemantau otonomi khusus ya. Nah, itu masukan yang positif seperti ke depan. Ya, kemudian harapan kita selanjutnya, Bang Fadli mungkin ada kenangan ya. Harapan kami karena ini sudah di prosesnya besok lanjutan sidang di MK, barangkali marilah kita hilangkan ego sektoral ya. Kita pandang Aceh ini adalah proses panjang ya, lahir undang-undang Aceh itu bukan begitu saja ya. Kita melalui 32 tahun lebih konflik, sehingga inilah yang diberikan oleh pemerintah pusat bahasa itu semuanya adalah untuk mesejahterakan masyarakat Aceh. Tapi harapan kita memang kita rawat bersama ya. Kita pandang sesuatu ini adalah cendera mata bagi Aceh ya, yang perlu kita selesaikan bersama. Tidak kemudian dengan hal kecil seperti ini sehingga timbul konflik baru ataupun konflik permasalahan baru di Aceh. Ini yang kita harapkan Bang. Demikian barangkali pertemuan kita pada hari ini ya. Terakhir sebetulnya silakan. Pimpinan, terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Kehormatan kami pada kedua pimpinan DPR Aceh, ketua tim pemantau beserta jajarannya,
anggota DPR Aceh, kelompok fraksi yang hadir pada hari ini berbahagia ini. Saya ini tidak mengatakan gagal paham Bapak-bapak dari DPR RI, cuma kurang memahami menurut saya, bukan gagal paham. Karena persoalan Aceh ini bukan persoalan hari ini, persoalan Aceh yang selalu terjadi seperti yang terjadi selama ini. Ini yang menjadi masalah. Dan yang sangat kita sedihkan, di lingkungan DPR RI juga ada orang Aceh yang nampaknya hari ini mungkin kurang mengerti tentang karakter orang Aceh. Persoalan disahkan undang-undang pemilu yang baru ini menjadi pengkhianatan bagi kami orang Aceh. Termasuk saya ketua fraksi Nasdem. Bukan soal substansinya, soal harga diri ini, harga diri Aceh, Bapak-bapak. Ini yang dilanggar. Kalau bicara substansi, kita Aceh aman karena anggaran menyangkut pemilu, menyangkut KIP, menyangkut penyelenggara pemilu sudah ditanggung oleh APBN. Bukan itu, jangan diukur dengan harga uangnya, tapi harga diri kami rakyat Aceh yang sudah mau, sudah ikhlas, sudah mau damai, ada MOU, ada kesepakatan. Kalau ini dibiarkan, satu persatu akan dibonsai. Dan pengalaman ini bukan pengalaman hari ini, bukan pengalaman di UPA, pengalaman Aceh selalu terjadi dengan Republik kita. Aceh sudah sangat ikhlas, kita sudah ikhlas, tapi bapak-bapak di sana sangat luar biasa. Bukan gagal paham, gagal memahami tentang Aceh. Ini penting nih Pak. Dan saya lihat DPR RI bukan persoalan ini aja. Persoalan kita sesama DPR aja gagal memahami undang-undang yang menurut DPR RI. Kami DPR daerah ini kayak tidak ada ruang untuk melindungi diri. Tidak ada istilahnya, tidak ada yang bisa kita andalkan. Ada DPR RI, DPR A, ada DPR RI. Putuslah DPR A, DPR A, DPR RI, DPR RI, DPR K, DPR K. Ada apa yang Republik ini? Maka untuk itu saya harapkan bapak-bapak, ini wajib harus diselesaikan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, saya tambahkan. Jadi begini, Satu menit. ya. Jadi begini pimpinan, saya tidak sepakat seperti yang disampaikan oleh Pak Arudinus bahwa pemilu itu semua daerah sama, Aceh, Jogja, dan Papua. Kalau dikatakan sama, kenapa di Jogja Gubernur Sultan langsung tanpa pemilihan? Makanya jangan asal komen ya. Jadi ini kalau misalnya dikatakan sama, kenapa di Jogja Gubernur tanpa pemilihan? Makanya tidak sama. Juga seperti di Aceh. Di Aceh kami juga dalam rezim pemilu ini juga ada partai lokal dan ada panwasli, juga ada haki, ada panwaslu dan ada panwasli. Makanya rezimnya tidak sama kalau dikatakan sama. Juga di sini di Aceh, misalnya di daerah-daerah lain yang bersifat nasional, itu pengajuan caleg 1%, tetapi di Aceh 120%. Jadi tolong dipahami ini dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Ini karena menyangkut dengan perang ini. Apa lalu perang lagi? Saya duduk di sini juga hasil dari perang. Kursi yang saya duduki ini kursi darah. Kami ini dari partai-partai yang dulu memberontak. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya ini tidak diperhatikan dengan sempurna dan seksama, bukan tidak mungkin kami akan menggelar referendum seperti di Barcelona, dan bukan tidak mungkin tidak akan terjadi gejolak lagi di Aceh. Jadi ini adalah daerah-daerah yang perlu dibina, dipapa,
memang kami datang khusus ke DPRA, ingin mendengar, ya, ingin kemudian bagaimana kita bicarakan ke depan supaya konsultasi ini bisa dimulai. Kami tidak mengundang pimpinan DPRA, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi ke kantor gubernur, tidak. Awalnya seperti itu. Tapi kalau kami bermusyawarah, maka jangan kita datang kemari. Oleh karena itu, ya, saya pribadi juga tadi menyayangkan ketika ada kalimat-kalimat yang seolah-olah kami tidak bekerja, kemudian menjual negara dan sebagainya. Saya mencari sudah keluar. Ya, tidak eloklah kalimat-kalimat seperti itu disampaikan. Oleh karena itu kami datang khusus pada itu mendengar ke depan. Makanya barangkali ke depan Pak Fadlizon nanti dalam rapat pimpinan DPR RI perlu disampaikan apakah perlu kemudian perubahan tatib DPR untuk memasukkan soal konsultasi DPR ketika membahas undang-undang atau hal-hal lain terkait dengan Aceh, atau perlu dengan keputusan ya ketua DPR untuk menyangkut dengan konsultasi itu. Nah, sehingga kemudian nanti itu akan berdampak terhadap bagaimana hubungan antara Aceh dan Jakarta. Itu Pak Fadlizon, mudah-mudahan di perubahan tatib kita, kalau memang nanti ada perubahan yang terbatas, dimasukkanlah pasal konsultasi tersebut. Dan sebenarnya undang-undang itu kan diajukan juga oleh pemerintah kepada DPR. Sebenarnya pemerintah juga punya kewajiban, tapi di pansus itu juga ada unsur pemerintah dan ada juga unsur DPR. Nah, karena itu memang ke depan perlu diatur seperti itu, dan kita berharap kepada Ketua Tim Pak Fadlizon bisa membicarakannya dengan pimpinan DPR lainnya, sehingga kemudian ada kemungkinan untuk mengubah tatib DPR dan memasukkan soal konsultasi. Kalaupun tidak bisa, apakah dimungkinkan untuk dibuat keputusan pimpinan DPR ya, atau keputusan ketua DPR terkait dengan rapat konsultasi ini. Dan yang kedua, Pak Ketua Fadlizon barangkali perlu nanti tim kita ini melakukan rapat konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk membicarakan terkait dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh, sehingga kemudian tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menjadi hubungan yang tidak baik antara Aceh dan Jakarta. Dan mungkin juga kami menyarankan kepada DPRA agar menempatkan satu liaison officer di DPR RI, ya, sehingga untuk memantau ya bagaimana perkembangan pembahasan undang-undang dan sebagainya. Jadi LU ini kemudian bertugas kemudian untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pembahasan undang-undang. Sehingga kemudian karena undang-undang pemerintah Aceh kan disebut DPRA. Jadi dia di sana bertugas di sana dalam kapasitas sebagai utusan atau LU-nya DPRA. Dan mudah-mudahan saja ke depan di DPRA ini ada tim juga, tim yang mengawasi implementasi ekonomi khusus Aceh, sehingga kemudian ke depan kita bisa bersinergi. Terakhir demikian hal yang kami hormati, dan kami sudah mendengar masukan-masukan tadi, dan tentu saja Pak Fadlizon biasa curhat tadi dengan kakak, biasa mungkin ada kata yang ingin kakak itu biasa. Apalagi tadi ketua cari-cari Pak Fadlizon tanya kopiahnya di mana dibeli, ya kan? Kopiahnya di mana dijual, ya. Karena dari sini nampaknya mudah warna merah. Ya, mudah-mudahan ada untuk yang anggota tim kopi yang warna merah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terima kasih Kang Nasir Jamil. Bapak dari tim pemantau OSUS, Bapak Fadlizon yang dihormati, terima kasih. Ini merupakan langkah awal ya, kita apresiasi kepada tim pemantau OSUS yang hari ini hadir mendengarkan langsung ya keluhan yang disampaikan oleh